Ada 5 buku sejarah juga yang kita sebentar lagi kita akan persembahkan, cerita tentang Makassar dengan Cape Town dalam diaspora Syekh Yusuf. Itu Makassar dengan Australia, Marege dengan Asia. Itu kami tuangkan dalam buku cerita, akan menjadi literasi. Jadi literasi ini akan menjadi cerita yang dipahami oleh anak-anak kita dan disertai dengan film dokumenter. Marilah kita sama-sama melestarikan dan mengenal selalu budaya kita. Bukan hanya dari pemerintah yang harus mengakses semua ini, tetapi seluruh lapisan masyarakat kita harus memang berkolaborasi sehingga budaya yang ada di Kota Makassar ini akan menjadi destinasi tujuan utama orang berkunjung di Kota Makassar, baik dari kesenian, bangunan, juga makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama dengan catatan topi merah. Namun kali ini kita jalan-jalan ke museum dan bertemu dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Ibu Andi Herpida Atas. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bu. Terkait dengan museum ini, Bu, bagaimana sih dalam mengelola museum seperti ini untuk saat ini di Kota Makassar selama Ibu memimpin? Iya, jadi museum ini adalah salah satu destinasi cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Kemudian museum ini merupakan bagian daripada Dinas Kebudayaan sebagai UPTD. Dan alhamdulillah dengan adanya museum ini sehingga Kota Makassar mempunyai satu destinasi budaya yang kalau boleh dikatakan baru satu destinasi yang menjadi kunjungan untuk semua wisatawan baik domestik maupun internasional yang ada di dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Nah, kita tahu sendiri mungkin apa sih yang menjadi unggulan dalam koleksi-koleksi museum di Kota Makassar ini? Iya, jadi museum ini memang menceritakan tentang bagaimana pemerintahan Kota Makassar dari awal hingga kini dan akan datang. Jadi semua cerita tentang bagaimana Kota Makassar di zaman awal pemerintahan ini itu semua ada terlihat di sini. Dan yang yang menariknya karena koleksi daripada Museum Kota Makassar ini masih sekitar 95% original. Iya. Termasuk lukisan-lukisan yang ada. Ya, lukisan-lukisan ini yang ada terus, tetapi kalau lukisan para wali kota pada zamannya itu memang baru koleksi daripada Museum Kota Makassar ini. Nah, terkait upaya pelestarian dari budaya kita sendiri, selain museum juga kan pasti ada budaya yang lain. Gimana Ibu menyikapi hal itu? Iya, kalau kita berbicara soal tugas daripada Dinas Kebudayaan yang mana sebagai pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota, memang kita harus dan wajib untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar. Kita berbicara kesenian, seni yang ada di Kota Makassar ini yang tercatat di database Dinas Kebudayaan semenjak berpisah dengan Dinas Pendidikan itu ada sekitar 130-an. Untuk baik sanggar individu ya. Kalau sanggar sendiri dalam binaan Dinas Kebudayaan ada sekitar 30-an sanggar. Dan semua kita aktifkan, ini bentuk daripada kepedulian pemerintah kota untuk para pelaku seni ini selalu aktif untuk bisa menampilkan, mempersembahkan karya-karya para masing-masing pelaku seni. Kemudian kalau kita berbicara tentang bangunan cagar budaya, kami ada bidang cagar budaya yang mana bidang tersebut adalah bertugas untuk meninjau dan melihat apakah gedung yang disampaikan oleh, misalkan ada penyampaian dari masyarakat nih,
kayaknya di jalan ini ada bangunan cagar budaya. Nah, kami dilaporkan, tim kami turun karena memang kami ada tim ahli cagar budaya, turun mengkaji, kemudian kalau memang itu menjadi objek cagar budaya, kemudian kita masukkan ke dalam SK Wali Kota, sehingga bangunan-bangunan ini akan terpelihara dengan bagus, terjaga, seperti yang kita lihat sebenarnya yang ada pada sekitaran Museum Kota, Balai Kota, ini adalah zona utama daripada gedung cagar budaya yang ada di sekitaran ini. Ini sekitar ada 1.300 meter yang pernah kami lintasi, semua itu bangunan cagar budaya. Nah, di dalam era digital ini, apakah Dinas Budaya juga termasuk museum ini sudah masuk dalam era itu? Iya, jadi museum ini alhamdulillah tahun lalu memang sebelumnya museum ini tidak terlirik ya. Maksudnya ya kunjungan begitu-begitu saja, tetapi alhamdulillah tahun lalu kami sudah benahi dengan disiapkan semua ada barcode. Jadi sudah masuk kepada digitalisasi, kemudian kita ada sistem dikemas digitalisasi kebudayaan Makassar, itu bisa diakses. Di dalamnya itu ada beberapa part yang orang akan mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Kota Makassar, termasuk virtual tour museum ini pun kami sudah buatkan. Dan ini pastinya akan berkelanjutan terus sesuai dengan program prioritas Bapak Wali Kota kita saat ini. Termasuk mungkin dengan program-program mengenalkan budaya kita, Bu ya. Iya. Mungkin ya Ibu mengadakan hal itu. Iya. Jadi di dalam digitalisasi kebudayaan Makassar itu, di dalamnya ada beberapa program. Misalkan kita mau mengetahui tentang baju bodoh. Baju bodoh itu kan seharusnya tidak boleh semua warna digunakan oleh semua orang, ada kasta-kastanya ya. Nah, itu yang tidak dipahami selama ini. Itu salah satunya. Terus alat musik ya, alat musik apa yang kita gunakan di Kota Makassar ini, itu kami semua masukkan ke dalam digitalisasi tersebut, sehingga orang akan paham dengan mereka mengenakan pakaian adat itu, tetapi mereka juga akan kenal filosofinya dan ceritanya seperti apa. Nah, kemarin yang saya lihat ada kunjungan, iya, baik dari menteri atau tamu-tamu. Nah, apa saja yang menjadi program utama dari itu? Iya, jadi kalau kemarin ada kunjungan Duta Besar Australia, karena memang selama ini kami juga selalu kerjasama dengan konjen Australia yang ada di sini. Kebetulan kemarin beliau Pak Dubes berkunjung. Dan beliau memang pernah tinggal di Kota Makassar ini 30 tahun yang lalu, bahkan sempat sekolah katanya di sini di Unhas. Nah, kami ajak ke museum karena memang di museum ini ada satu ruangan yang ada koleksi tentang Australia. Jadi hubungan Makassar dengan Australia dengan cerita pendek yang kita sudah buat, ada satu film Marege. Itu kami produksi tahun lalu ya, Waiting for Marege. Itu menceritakan tentang bagaimana hubungan Makassar dengan Australia. Dan tidak hanya itu, karena ada 5 buku sejarah juga yang kita sebentar lagi kita akan persembahkan, cerita tentang Makassar dengan Cape Town dalam diaspora Syekh Yusuf. Makassar dengan Australia, Marege dengan Asia. Itu kami tuangkan dalam buku cerita, akan menjadi literasi. Jadi literasi ini akan menjadi cerita yang dipahami oleh anak-anak kita dan disertai dengan film dokumenter. Nah, selanjutnya bagaimana kita Dinas Kebudayaan tentu kerjasama dengan sekolah-sekolah atau apa, bagaimana untuk menarik supaya dikunjungilah museum ini. Apa upaya Ibu ke depannya? Kalau museum ini memang sudah menjadi kunjungan rutinitas semua sekolah yang ada di Makassar, baik dari tingkat TK, tingkat SD, SMP, SMA, bahkan hampir semua universitas sudah kerjasama dengan kami, terutama UNM,
Unhas, dan satu syarat satu museum itu adalah salah satunya syaratnya pengunjungnya dalam setahun 5.000 orang. Tetapi alhamdulillah museum ini sudah mencapai 95.000 orang per tahun pengunjung. Ya, jadi untuk anak sekolah itu hampir tiap hari. Mungkin kebetulan hari ini tidak terlihat, biasa gantian sekolah yang datang, dan bukan hanya kunjungan mereka karena sebagai murid, tetapi kadang-kadang kami mendapatkan anak-anak SMA itu mereka berkunjung sama teman-temannya karena memang setelah kunjungan sekolah mereka pengen melihat lagi lebih detail ada apa cerita di ini. Museum. Iya, dan kami juga punya mini teater di atas untuk bagaimana anak-anak bisa teredukasi secara melihat film-film yang kita produksi. Nah, terkait dengan program rencana ke depan, apa yang menjadi tantangan di Dinas Kebudayaan? Untuk harapan ke depannya, pastinya kan kita akan lebih maksimal, dan kemarin ada beberapa masukan Pak Wakil Menteri, Pak Giring. Beliau sangat tertarik dan beliau mengatakan sangat jarang kita dapatkan museum yang masih mempunyai koleksi 95% semua masih asli. Beliau sangat tertarik dan ada beberapa catatan yang kami diberikan untuk catatan ringan-ringan saja untuk bagaimana museum ini lebih diperkenalkan lagi, sehingga ya kalau mau dikatakan seperti kayak museum nasional ini kan bangunannya kecil, tetapi paling tidak edukasi masyarakat anak-anak kita yang kesini untuk berbasis digitalisasi. Ya kalau museum nasional itu tertariknya karena ada imersif. Nah, harapan kami Museum Kota Makassar juga berikutnya akan memiliki imersif. Karena saya lihat sudah ada perubahan dari museum ini. Iya. Semenjak Ibu pemimpin, ya kelihatan kebersihan dan tertata rapi. Iya. Nah, harapan Ibu sendiri kepada masyarakat Kota Makassar agar lebih mencintai budaya gimana? Iya, jadi harapan kami dengan hadirnya Dinas Kebudayaan di Kota Makassar ini, marilah kita sama-sama melestarikan dan mengenal selalu budaya kita. Bukan hanya dari pemerintah yang harus mengakses semua ini, tetapi pasti seluruh lapisan masyarakat kita harus memang berkolaborasi sehingga budaya yang ada di Kota Makassar ini akan menjadi destinasi tujuan utama orang berkunjung di Kota Makassar, baik dari kesenian, bangunan, juga makanannya. Itu harapan kami sehingga UMKM yang ada di Kota Makassar ini akan terlihat begitu hidup dan bernilai ekonomis yang baik. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Baik, pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Catatan Topi Merah. Kita akan lanjut di konten berikutnya. Terima kasih.